Oke, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Minggu yang lepas kita sudah belajar daripada sebuah topik yang ada di dalam Roma juga, di dalam 13. Tetapi minggu ini adalah sambungan daripada bab 13, yaitu kita masuk di dalam bab 14. Bermula daripada ayat 1 sampai 12. Dan garis besar di dalam bahagian tersebut adalah jangan menghakimi saudaramu. Nah, mari kita membaca ayat Roma ini, Roma 14 ayat 1 sampai 4, nanti kemudian kita sambung dan terus sampai ayat 12. Jadi ayat yang pertama adalah dikatakan seperti ini. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan. Tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayuran saja. Siapa yang makan, janganlah menghina orang yang tidak makan. Dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan. Sebab Allah telah menerima orang itu. Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Ayat 5. Yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain. Tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Siapa yang berpegang pada satu hari yang tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan siapa makan, ia melakukannya untuk Tuhan. Sebab ia mengucap syukur kepada Allah. Dan siapa tidak makan, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan ia juga mengucap syukur kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri. Dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi, baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Tetapi mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Allah. Karena ada tertulis, demi aku hidup. Demikianlah firman Tuhan. Semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku. Dan semua orang akan memuliakan Allah. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggung jawab tentang dirinya sendiri pada Allah. Jadi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita mengupas daripada penggalian ayat firman Tuhan yang kita baca sebentar tadi, kita akan melihat latar belakang penulis daripada kitab Roma ini. Nah, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, penulis atau penyalin daripada kitab Roma ini adalah Rasul Paulus. Nah, kitab Roma adalah satu kitab yang sangat teologi dan sangat berpengaruh. Surat Roma ini sangat bersifat pribadi. Karena dia menyampaikan keinginannya untuk berkunjung ke Roma. Dia juga menyampaikan alasan-alasannya sehingga kerinduannya untuk berkunjung tidak terlaksanakan. Dan juga menyampaikan salam-salam pribadi dan kepada jemaat di Roma. Nah, penulis Roma ini yang dikenal sebagai Paulus, yang adalah Yahudi, lahir di Tarsus,
Dia memiliki dua nama. Nama Ibrani yang dipanggil sebelum Paulus adalah Saulus. Dalam pengertian sebelum dia bertobat, dan nama yang Yunani atau Romawinya adalah Paulus. Ini setelah pertemuannya dengan Kristus saat dalam perjalanan ke Damsik. Dan seterusnya, sebelum ia mengenal Kristus, ia hidup dan bertumbuh dalam lingkungan Helenes dan juga memelihara tradisi Yahudi. Ia termasuk dalam golongan orang Farisi yang sungguh-sungguh mempertahankan tradisi Yahudi, dan ia merupakan seorang terpelajar dan berpengaruh. Ia memang hebat di dalam bidang akademik. Namun setelah ia berjumpa dengan Kristus dalam perjalanannya ke Damsik, dari sini perubahan terjadi dalam hidupnya sebagai seorang rasul. Kita lihat alamat surat Roma ini. Nah saudara, surat Roma ini ditujukan kepada pengikut Kristus yang ada di Roma. Nah di Roma pada masa itu terdiri dari dua kelompok Kristen. Kelompok yang pertama adalah Kristen bukan Yahudi. Kelompok yang kedua adalah orang Kristen yang disebut Yahudi. Nah, orang Kristen Yahudi ini pernah terbuang dan melarikan diri karena perselisihan sehingga mereka kembali ke Roma. Jadi orang Kristen Yahudi ini tetap memelihara hukum Taurat dan hukum tradisi Yahudi pada umumnya. Nah, mereka harus disunat, tidak memakan makanan yang tidak halal menurut mereka, dan menjalankan 7 hari raya, yaitu hari raya Paskah, hari raya roti tidak beragi, hari raya buah sulung, Pentakosta, hari raya peniupan nafiri, hari raya pendamaian, hari raya pondok daun, dan merayakan Sabat dan juga bulan baru. Ini adalah tradisi orang-orang Kristen yang latar belakangnya adalah Yahudi. Tetapi sebaliknya, kelompok yang kedua adalah orang yang bukan Yahudi, orang Kristen yang bukan Yahudi. Mereka tidak menjalankan seperti itu. Mereka mengabaikan hari-hari yang penting bagi orang-orang Yahudi. Bahkan mereka makan makanan yang tidak halal, yang dilarang oleh tradisi orang Yahudi. Nah, dan dua kelompok ini adalah hidup bersama, yaitu percaya kepada Kristus. Nah saudara, sebelum kita ke sana, saya juga mau membawa kita melihat pembahagian daripada topik pembacaan yang kita baca sebentar tadi. Nah kalau kita lihat, bahagian itu adalah di dalam ayat 1 sampai ayat 4. Itu berbicara atau berkaitan dengan makanan. Nah di dalam ayat 5 sampai 6 itu berbicara tentang hari. Yaitu seperti yang saya jelaskan tadi. Bagi orang Yahudi, mereka sangat memelihara hari-hari yang sangat bersejarah bagi mereka. Seperti Pentakosta,
hari raya roti tidak beragi. Gitu. Dan ayat yang 7 sampai 9 adalah hidup dan mati bagi Tuhan. Di dalam bahagian yang terakhir yaitu ayat 10 sampai 12 itu adalah tentang penghakiman Allah. Tetapi judul ini diberi adalah jangan menghakimi saudaramu. Tetapi kenapa judul ini diberi seperti itu? Topik ini. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan melihat jangan menghakimi. Saudara, kata jangan dalam kata lain adalah larangan. Itu adalah tapping, atau tidak boleh. Itu adalah jangan. Nah, kata menghakimi adalah kata dasarnya adalah hakim. Dan menghakimi adalah kata kerja yang menyatakan satu tindakan atau satu keberadaan, yaitu pengalaman. Nah, dalam istilah hakim atau dalam kamus dalam bahasa Indonesia, hanya ini yang senang saya coba gali, saya dapat di dalam istilah bahasa Indonesia. Mungkin kita dapat paham ini ya. Adalah mengadili, mungkin kita paham mengadili, atau berlaku hakim terhadap seseorang atau orang lain. Ini adalah istilah hakim di dalam kamus bahasa Indonesia. Yaitu mengadili atau menjadi hakim terhadap seseorang atau kepada orang lain. Itu hakim. Nah, kalau kita melihat di dalam bahagian ayat yang pertama. Dikatakan di dalam ayat yang pertama itu, terimalah orang yang lemah imannya. Terimalah orang yang lemah imannya. Terimalah orang yang lemah imannya, ini adalah kata perintah. Ya. Berilah sambutan yang ramah. Itu dalam istilah lain. Artinya, terimalah dia walaupun dia memiliki pemahaman teologi yang berbeza. Jangan bertengkar dan jangan mempersoalkan pendiriannya. Nah, lemah iman, orang yang tidak yakin apa yang dia percaya. Itu lemah iman yang dimaksudkan di dalam bahagian ini. Artinya kata lain yaitu berpegang pada peraturan tertentu. Tidak yakin bahwa keselamatan didasari pada iman di dalam Yesus. Atau keselamatan bagi mereka masih harus atau tidak boleh. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, seperti latar belakang yang kita belajar sebentar tadi, ada dua kelompok orang Kristen yang ada di Roma. Jadi kelompok yang pertama adalah orang Kristen Yahudi. Kemudian kelompok yang kedua adalah orang Kristen yang bukan Yahudi. Tetapi kelompok orang Kristen Yahudi ini, mereka sangat memelihara hukum Taurat. Sebab memang latar belakang mereka ini adalah mereka sudah dari kecil hidup dengan hukum Taurat. Tetapi kemudian kelompok yang kedua adalah orang Yunani yang kemudian yang menjadi orang percaya kepada Kristus. Tetapi ketika mereka tidak memelihara apa yang dipelihara oleh orang Yahudi, maka orang Yahudi ini mempercakapkan mereka. Sehinggalah menjadi pertengkaran. Kenapa kamu tidak menjalankan? Kenapa kamu makan makanan ini? Ini tidak boleh, ini dilarang Allah. Contohnya seperti itu. Tetapi kemudian orang yang bukan Yahudi juga berkata demikian.
Kenapa kamu jalankan ini? Mereka pun menyoalkan. Jadi sehingga menjadi isu, sehingga menjadi perdebatan di kalangan orang-orang Kristen. Tetapi satu iman, satu tujuan, sehingga mereka bertengkar. Nah saudara, orang yang kuat iman, teguh beriman, itu maksudnya, memiliki keyakinan iman atas apa yang dilakukannya. Terus berharap dan percaya kepada janji Tuhan. Jadi saudara, kalau betul-betul kita menjadi orang yang kuat di dalam iman, yakin dan berharap kepada keyakinan kita kepada Tuhan, tujuan kita bukanlah untuk menjadi hakim kepada saudara-saudara kita. Karena itu bukan tugas kita. Tetapi tugas kita adalah berharap pada janji Tuhan. Berhadap pada kehendak Tuhan. Apa kehendak Tuhan bagi kita? Itu sangat penting kita pahami. Nah, orang yang kuat imannya adalah orang yang menghargai perbezaan yang ada. Kesatuan memang perlu ada saling semangat itu perlu ada, saling semangat bersama. Tetapi jangan lupa untuk mencapai satu kesatuan, kita juga perlu menghargai perbezaan. Kita perlu menghargai perbezaan. Di dalam gereja, saya tahu bahwa banyak kita yang datang dari berbagai tempat. Bahkan yang datang dari berbagai bangsa. Ada Kayan, ada Iban, ada Kenya, ada Sekapan dan sebagainya. Terlalu banyak. Tetapi secara pribadi, saya juga tahu bahwa setiap orang ada latar belakang masing-masing. Setiap orang pernah melewati hari-harinya. Ada yang melewati harinya dengan sangat senang. Ada juga yang melewati harinya dengan sangat sukar. Tetapi saya percaya itu sebuah proses yang membentuk pemikiran seseorang. Bagaimana dia hidup di dalam lingkungan dan budayanya. Dan bersama-sama untuk terus berjuang. Nah saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam gereja, satu kenyataan yang perlu kita harus terima, yang perlu kita harus pahami adalah kita berbeza. Kita selalu memiliki perbezaan. Nah sebab itulah Paulus, dia melihat gereja itu sebagai tubuh Kristus. Di dalam tubuh kita, saya selalu ingatkan di dalam khotbah saya bahwa ada tangan, ada kaki, ada mulut, ada mata. Tetapi tak pernah sama. Kenapa dia tak sama? Kaki memang tak sama dengan mata. Telinga memang tak sama dengan mulut. Masing-masing ada peran. Tetapi masing-masing memiliki fungsi untuk membangun tubuh itu. Ya. Dan tidak ada yang terlalu penting. Tidak ada yang sangat penting di dalam bahagian tubuh. Kaki tak boleh kata dia lebih penting daripada tangan. Sebab tanpa tangan kaki tak boleh pegang. Tak boleh bawa sesuatu. Mata sama juga. Tak boleh kata dia penting daripada seluruh badan. Sebab kalau hanya mata yang ada, apa yang dia boleh buat? Dia hanya mampu melihat
tapi tak boleh bertindak. Masing-masing ada perbezaan. Tidak sama. Tetapi melengkapi. Kaki bantu, tangan untuk pergi mengambil. Telinga membantu agar untuk mendengar. Jadi saling-saling melengkapi. Ada perbezaan. Tetapi kalau itu sama-sama dapat menyatu, maka ia dapat membangun tubuh itu dengan baik. Jadi demikianlah perbezaan yang ada di dalam gereja itu. Jadi itu yang perlu kita pahami di dalam sebuah organisasi, di dalam sebuah gereja. Pasti ada perbezaan. Tetapi kita perlu menghargai perbezaan yang ada pada kita. Amin. Jangan jadikan perbezaan itu satu hambatan untuk perjalanan iman kita. Karena seringkali kita sangat terganggu dengan perbezaan kita. Kadang-kadang saya tidak setuju dengan dia, dia tidak setuju dengan dia. Dan seringkali selalu kita berkata bahwa perbezaan itu menjadi satu hambatan yang sangat besar. Sehingga kita kata dia terlalu berbeza. Tidak perlu. Kita tidak perlu orang yang seperti ini. Karena terlalu berbeza. Kadang-kadang kita mau memutuskan seperti itu. Oke lah saudara. Saya mau mengingatkan kepada kita. Di dalam bahagian tubuh ini. Memang ada yang mungkin kita rasa paling tak penting. Dan tak perlu ada. Kan? Tetapi kalaulah benda itu tidak ada, bagaimana keadaan kita? Kalau kita rasa sesuatu yang ada di dalam tubuh kita ini, kita rasa tak penting. Tapi coba dia tidak ada. Macam mana keadaan kita? Itu yang perlu difikirkan. Jadi oleh karena itu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Kita gereja sebagai gereja Tuhan adalah satu tubuh di dalam Kristus. Kalau seandainya ada bahagian tubuh kita yang mendapat luka atau sakit, siapa yang rasa sakit? Semua rasa sakit kan? Kalau tangan luka, siapa yang dapat rasakan itu? Semua anggota tubuh kita dapat rasakan sakit itu. Sehingga kita cepat-cepat pergi cari obat, kita balut. Yaitu berkaitan dengan perbezaan yang ada. Tetapi kalaulah seandainya kita sebagai gereja yang mengerti dan memahami bahwa kita ini adalah satu tubuh di dalam Kristus, maka kita akan dapat rasakan kalau ada orang yang sesama kita, yang membangun tubuh Kristus ini, yang dalam kesusahan, yang dalam kesakitan. Kalau kita dapat rasakan itu sangat luar biasa. Tetapi pernahkah kita merasakan ketika ada seseorang di tengah-tengah kita yang mengalami kesusahan, yang mengalami kesakitan? Kita pernah rasa itu? Oleh karena itu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Tuhan sangat mengharapkan bahwa kita mengerti bahwa bagaimana perjalanan iman kita ini di dalam kita membangun tubuh Kristus. Kita harus sungguh-sungguh dapat merasakan kesedihan saudara-saudari kita. Karena kita adalah satu tubuh di dalam Kristus. Memiliki perbezaan yang ada. Tetapi kita saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Amin. Nah, sebab itu Paulus berkata jangan menghina atau kata lain atau menghina dalam kata lain adalah memandang rendah, menganggap hina yang tidak makan. Nah, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, memang isu dan masalah di Roma itu sudah terjadi.
di mana satu jemaat yang memelihara hukum Taurat, di mana mereka tidak makan makanan yang halal, yang tidak halal, sorry. Nah, sehingga sebahagian daripada kelompok yang disebut sebagai orang yang bukan Yahudi menghina. Tetapi kemudian demikian juga orang Yahudi melihat mereka yang kelompok yang bukan Yahudi, mereka makan daging, contohnya babi. Mereka lihat dan mereka menghina. Dan kemudian mereka merasa benar. Mereka merasa bahwa mereka sudah memenuhi segala hukum yang mereka pelihara. Dan mereka rasa mereka yang paling betul. Sehingga mereka kata, kenapa kamu makan nih? Sepatutnya kamu tak makan benda-benda yang macam nih. Sebab ini akan menajiskan tubuh kamu. Tetapi apa kata firman Tuhan? Apa yang menajiskan? Bukan apa yang masuk, tetapi apa yang keluar. Apa yang kita ucapkan. Apa yang kita katakan. Itu yang menajiskan. Sesuatu yang tidak baik yang keluar daripada tindakan, dari perkataan kita. Itu yang menajiskan diri kita. Nah, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, oleh karena itu Paulus mengingatkan kembali perilaku seperti itu diperingatkan secara keras oleh Paulus. Karena perilaku itu adalah orang yang sombong, merasa diri hebat dan merasa diri paling benar. Nah, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita melihat saudara-saudari kita melakukan sesuatu yang mungkin dia mempersembahkan kepada Tuhan, kita tak boleh mempersoalkan hal itu. Sebab, apa kata firman Tuhan? Dia buat itu untuk Tuhan. Ya. Dan saya percaya hal yang dilakukan orang yang Yahudi ketika mereka mau merayakan 7 hari itu, dan ketika mereka mau memelihara tidak makan makanan yang tidak halal bagi mereka, itu tidak salah. Itu tak pernah salah. Mereka buat itu untuk Tuhan. Ya. Nah, kemudian mereka yang tidak makan itu, mereka yang tidak melakukan merayakan hari-hari tertentu yang dilakukan orang Yahudi, mereka juga tidak salah. Tetapi kita kena menghormati antara satu dengan yang lain. Ini yang paling penting. Menghormati pendapat seseorang. Dan tidak boleh juga orang Yahudi berkata bahwa mereka yang paling benar karena mereka melakukan itu. Tetapi tidak boleh juga orang yang bukan Yahudi berkata bahwa mereka yang paling benar. Tetapi perlu saling menghargai. Nah, tetapi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang paling penting? Ini satu hal yang perlu kita ingat dan jangan pernah lupa. Bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan, kita dibenarkan oleh karena kita percaya kepada Yesus Tuhan. Kita tidak pernah dibenarkan oleh karena kita memelihara makanan-makanan yang dilakukan oleh orang Yahudi atau memelihara hari-hari yang mereka khususkan untuk merayakan hari itu. Itu bukan, dan itu tidak pernah melayakan kita di hadapan Allah. Tetapi yang melayakan kita di hadapan Allah ketika kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan yang mati menebus kita daripada dosa itu. Sehingga kita layak mendapat kelayakan itu. Dibenarkan di hadapan Allah. Nah, mari kita melihat landasan teologi. Kenapa kita tidak boleh menghina dan menghakimi saudara kita. Atau orang-orang yang berbeza dengan kita.
Yang pertama adalah karena Allah menerima apa yang dilakukan orang itu menurut imannya. Jadi apapun yang kita lakukan, kalau kita lakukan itu untuk Tuhan, Tuhan menerima itu. Karena sesuatu yang tidak berdasarkan iman, itu adalah dosa. Kita boleh cek bahagian yang saya kata ini di dalam ayat terakhir, di dalam bahagian pembacaan kita. Sesuatu yang tidak berdasarkan iman, itu adalah dosa. Saudara, Allah sangat menghargai seseorang itu, pemberian itu. Dan apa yang dilakukannya menurut imannya. Dia menghargai. Tuhan tahu siapa kita, dari mana kita, masa lalu kita. Ia tahu. Tetapi ia tak pernah membanding-bandingkan kita. Karena setiap kita ini adalah berharga. Karena itu Allah tidak memandang derajat kita. Tidak memandang dari mana kita datang, keturunan kita. Tidak. Tetapi Allah memandang iman kita. Apa yang kita lakukan. Tetapi itu akan lihat daripada tindakan iman kita. Tetapi Allah sangat menghargai itu dan menerima itu. Allah menerima seseorang itu bukan soal makan yang dia makan, atau bukan soal makanan yang tidak dia makan, atau bukan soal apa yang dilakukan. Tetapi Allah memperhitungkan iman yang ada pada seseorang itu. Nah, ini yang sangat penting, saudara. Mari kita melihat apa tugas dan tanggung jawab gereja. Kita lihat yang bukan peran dan tanggung jawab gereja dulu. Tugas gereja bukan menghakimi. Tugas gereja bukan mempersalahkan orang yang lemah imannya. Terkadang kita sebagai gereja susah betul mau melihat kenyataan gereja yang ada pada hari ini. Kita sebagai gereja mengharapkan semua yang datang ke dalam gereja itu semua baik. Semua oke-oke. Semua dari latar belakang yang bagus, tidak ada masalah. Kita mengharapkan itu. Tetapi menurut kenyataan, tidak ada yang seperti itu. Itu sama saja kalau kita pergi ke hospital. Kita masuk ke hospital, tapi kita mengharapkan semua orang di hospital itu semua bagus, tidak ada yang sakit. Kan? Tetapi di dalam kenyataan, tidak ada yang seperti itu. Sebab semua kita menerima tebusan daripada Tuhan. Kalau kita menerima tebusan daripada Tuhan, artinya sebelumnya kita latar belakang kita adalah orang-orang yang kacau. Orang-orang yang pernah melakukan kesalahan, melakukan kesilapan. Jadi tidak ada yang benar-benar layak. Tetapi kita mendapat kelayakan adalah melalui Yesus yang telah mati bagi dosa kita. Nah, tugas gereja juga bukan hidup untuk dirinya sendiri. Sekali lagi saya peringatkan, kita adalah tubuh Kristus. Artinya kita tidak hidup untuk kita sendiri. Kita hidup untuk sesama. Di mana kita saling membangun, saling menguatkan, saling mendoakan, saling menolong antara satu dengan yang lain. Inilah gereja. Yang bukan peran gereja adalah tidak juga suka ada perbedaan. Mau tidak mau, di dalam gereja selalu ada perbedaan. Baik dari segi pendapat,
dari segi kehendak. Tetapi bagaimana kita bersatu di dalam melengkapi tubuh Kristus ini, membangun tubuh Kristus ini, saling mendorong, saling menguatkan. Dan juga yang bukan tugas dan peran gereja adalah mempersoalkan kekurangan dan kelemahan orang lain. Tapi biasanya gereja selalu seperti ini. Selalu mempersoalkan kekurangan. Sehingga beberapa orang berkata bahwa ini langsung tidak ada guna. Main musik pun tak pandai. Menari pun tidak pandai. Apa yang boleh kita pakai dengan orang ini? Kadang-kadang seperti itu. Sehingga dia tidak dipakai di dalam pelayanan. Tetapi saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Tidak ada manusia yang diciptakan Allah itu tanpa tujuan. Dan tidak ada manusia yang tidak berguna. Di mana Tuhan tidak boleh pakai apa-apa di dalam dirinya. Tidak ada. Pasti ada sesuatu yang Tuhan mau di dalam orang itu. Jadi oleh karena itulah kita perlu saling menghargai, saling melengkapi. Apa yang gereja perlukan agar terus bertumbuh? Yaitu saling melengkapi dan bekerja sama dalam membangun tubuh Kristus tanpa mempersoalkan perbedaan yang ada. Kedua adalah saling mengerti dan memahami antara satu dengan yang lain. Jadi ini juga penting. Kita hanya protes kan, kita selalu protes dia tidak ada apa-apa. Tetapi coba kita mengerti, coba memahami orang itu. Sejauh mana kita sudah memahami dia? Coba mengerti, coba memahami. Saling menguatkan dan saling menghargai. Ini adalah peran kita. Agar kita terus-menerus bertumbuh di dalam arus, di dalam tantangan dan cabaran dunia pada hari ini. Kita perlu saling menguatkan dan saling menghargai antara satu dengan yang lain. Saling mengasihi dan peka rela berbagi. Ini juga sangat perlu. Tetapi di dalam jemaat Yahudi, orang Kristen Yahudi dan orang yang bukan Yahudi, mereka kehilangan ini. Mereka kehilangan kepekaan. Mereka kehilangan kasih. Mereka merasa diri mereka lebih hebat. Tetapi di balik semua itu adalah ada kesombongan. Karena mereka merendahkan saudara mereka sendiri. Padahal mereka satu. Di dalam Kristus. Satu tujuan, satu pengharapan. Kita tak boleh hilang semua ini. Ini harus melekat di dalam hati kita sebagai jemaat Tuhan. Peka dan rela berbagi. Saling menjaga keharmonisan dalam memelihara persaudaraan. Dalam satu iman dan dalam satu tujuan. Kita perlu pelihara itu. Maka kita akan menjadi satu tubuh Kristus yang sangat luar biasa. Amin. Tujuan gereja. Apa tujuan gereja ini wujud? Yaitu hidup bagi Tuhan. Hidup memuliakan Tuhan. Menjadi garam dan terang dunia. Ini juga tidak boleh hilang di dalam hati gereja. Injil Kristus. Kita akan menjadi orang yang paling jahat di dunia ini. Paling kejam di dalam dunia ini. Kalau kita tidak pernah memberitakan Injil kepada orang-orang. Kenapa? Karena barang siapa yang tidak percaya kepada Yesus. Dia akan mati binasa selama-lamanya. Dia akan binasa secara kekal. Artinya Injil itu menentukan nasib seseorang untuk hidup kekal. Jadi kalau kita menyembunyikan kehidupan kekal ini kepada
orang yang belum mendengar Injil, kita adalah orang-orang yang sangat jahat di dalam dunia. Jadi oleh karena itu, ia perlu ada di dalam diri kita. Dimanapun kita berada, kita perlu melakukan itu. Menjadi tugas dan menjalankan tugas kerajaan surga di bumi ini. Di mana kita beribadah kepada Tuhan, melakukan kehendak Tuhan setiap hari. Tidak boleh meninggalkan kewajiban-kewajiban yang ditugaskan kepada kita. Ini yang perlu kita lakukan. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebagai penutup di dalam bahagian ini, di dalam bahagian yang pertama, melakukan apa yang diperbolehkan hati nurani tidak selalu benar. Dan melakukan apa yang dipertanyakan tidak selalu salah. Orang Kristen yang kuat tidak boleh memandang rendah pendapat saudara yang lemah. Keduanya memiliki hak untuk mendapat dan keduanya bertanggung jawab kepada Allah untuk tindakan itu. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, saya percaya semua kita memiliki hati nurani. Hati nurani itu memberi peringatan kepada kita agar kita tidak berbuat sesuatu yang berlebihan, yang jahat seperti itu. Tapi kadang-kadang yang kita rasa baik, kadang-kadang belum tentu baik bagi Tuhan, ya. Tetapi perlu kita lihat apa yang baik menurut Tuhan, itu yang perlu kita ikut. Kalau hanya baik menurut kita, tetapi itu hanya baik menurut ukuran kita sebagai manusia. Tetapi kalau yang baik menurut ukuran Allah, itulah kebaikan yang sejati, kebaikan yang sempurna. Karena itu kita tidak hanya boleh bertindak menurut hati nurani kita, tetapi kita perlu bertindak menurut kehendak Allah, menurut kemauan Allah. Ini yang menjadi satu hal yang penting. Melakukan apa yang dipertanyakan tidak selalu salah. Terkadang ketika kita mau melakukan sesuatu untuk Tuhan, tetapi orang lain melihat itu salah. Orang lain melihat itu tidak pantas. Tetapi kita perlu yakin untuk lakukan ini. Karena kita lakukannya untuk siapa? Untuk Tuhan, bukan untuk manusia, bukan untuk siapa-siapa, tetapi untuk Tuhan. Kita perlu lakukan itu dengan sungguh-sungguh. Amin. Oleh karena itu kita tak perlu ragu kalau kita mau lakukan sesuatu apapun itu. Kalau kita lakukan itu untuk Tuhan, jangan ragu-ragu. Walaupun ada pendapat yang mengatakan itu salah, tapi tidak. Karena kamu lakukan itu untuk Tuhan, lakukan itu dengan sungguh-sungguh. Allah sangat senang menerima segala sesuatu yang kita lakukan berdasarkan iman. Karena sesuatu yang tidak berdasarkan iman yang kita lakukan itu adalah dosa. Itu adalah sesuatu kesalahan yang besar di mata Allah. Oke, mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Segala pujian dan hormat kami naikkan kepadamu ya Tuhan Yesus. Engkau adalah satu-satunya jalan bagi kami untuk masuk di dalam persekutuan dengan Tuhan. Menerima janji-janji yang Tuhan tetapkan kepada kami. Tanpa Engkau, kami tidak memiliki harapan. Kami sungguh memiliki kedaulatan dan wewenang untuk mengambil setiap keputusan. Tetapi kami tahu bahwa hak ini ada batas. Tetapi Tuhan memberikan jalan kepada kami. Tuhan memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepada kami. Melalui kebenaran firman-Mu. Mengajar kami agar kami tahu menggunakan hak kami ini untuk melakukan segala sesuatu. Agar segala sesuatu yang kami lakukan akan menjadi berkenan kepada Tuhan. Bapa, terima kasih karena Engkau Allah yang sangat baik kepada kami. Engkau telah mengorbankan dirimu di atas kayu salib hanya untuk hidup kami. Sehingga kami dimerdekakan, kami dapat kemerdekaan yang sejati daripada Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau Allah yang akan memelihara hidup kami. Dan ketika kami melakukan sesuatu yang kami ingin mempersembahkan kepada Tuhan,
Tuhan, kami ingin lakukan itu sesuai dengan iman yang ada pada kami. Tuhan, sekiranya mungkin sebelum ini kami merasa paling benar. Kami merasa orang yang paling penting di dalam gereja ini, bahkan di luar gereja. Ampuni kami Tuhan kalau kami memiliki hati yang seperti ini. Kami tidak mau menjadi sebahagian orang yang hidup di dalam kesombongan, yang merasa diri yang paling tahu di dalam semuanya. Tetapi kami tahu Tuhan ada batas yang kami miliki. Karena itu Tuhan Yesus, Engkau peliharalah kami, memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepada kami, agar kami tahu melangkah, agar kami tidak salah dan terjebak kepada segala jerat yang disediakan oleh iblis. Tuhan, kami berdoa agar kami selalu menang di dalam segala pertempuran, di dalam segala peperangan yang ada. Karena Tuhan yang bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau akan menyertai kami di sini. Dan ini kami adalah jemaat-Mu Tuhan yang hidup di dalam satu tubuh di dalam Kristus. Tuhan, kami tahu ada satu peringatan yang penting bagi kami. Bahwa kami tidak boleh kehilangan kasih di dalam memelihara persaudaraan. Kami tidak boleh kehilangan kepekaan di tengah-tengah kami. Dan kami juga harus saling menghormati, saling menghargai yang lemah imannya. Dan kami tidak boleh menghakimi ketika ada seseorang itu lemah di dalam segala sesuatu yang dia lakukan. Tetapi berilah kami kepekaan agar kami dapat membantu orang itu. Agar kami dapat membantu dia. Agar dia tidak terus menerus jatuh di dalam kesalahan yang sama. Tetapi kami berdoa, beri hikmat dan kebijaksanaan kepada kami. Agar kami mampu untuk menegur dengan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu karena Engkau telah bersama kami di dalam penyembahan kami, di dalam pujian kami, bahkan di dalam firman-Mu yang kami belajar pada pagi ini. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami dan ucapan syukur kami kepada Tuhan yang tak terhingga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.